Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat siang teman-teman dan juga Bu Zahra. Di sini saya Dewi Melinia mewakili teman saya yang akan membuka presentasi kami mengenai implementasi dan aktualisasi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Selain saya, dalam kelompok satu juga ada rekan saya yang lain, yaitu ada Dimas Arsya, ada Farhan Bagas, dan juga ada Muhammad Ginal. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai landasan teori mengenai Pancasila atau berbangsa dan bernegara terlebih dahulu, yang akan dijelaskan oleh Dimas Arsya. Oke, baik. Jadi yang pertama-tama kita akan membahas tentang Pancasila, bangsa, dan negara, teman-teman. Kita langsung lanjut aja. Jadi di sini yang paling pertama itu adalah pengertian dari Pancasila. Jadi secara bahasa, secara etimologis, jadi Pancasila itu berasal dari dua suku kata, yaitu panca dan sila yang berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi panca itu berarti 5 dan sila itu berarti dasar. Jadi makna Pancasila adalah 5 dasar. Dan selain itu, sila juga dapat diartikan sebagai aturan di balik perilaku manusia. Dan Pancasila itu adalah perilaku dan landasan bangsa Indonesia menurut adab, moralitas, etika, dan budi pekerti. Baik, di sini sudah ada pendapat Pancasila menurut ahli, yang itu adalah salah satunya adalah Bapak Muhammad Yamin, yang mengatakan bahwa Pancasila itu berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau sendi, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Nah, maka dengan demikian, Pancasila itu merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Selanjutnya ada sejarah singkat dari Pancasila. Jadi yang pertama itu, Pancasila sendiri lahir saat sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas rancangan dasar negara. Pada saat itu, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Lalu selanjutnya pada 22 Juni 1945, Panitia 9 akhirnya menyepakati rancangan Piagam Jakarta, termasuk rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 14 Juli 1945. Piagam Jakarta akhirnya disepakati oleh BPUPKI. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta memuat rumusan dasar nasional. Yang bisa kita lihat di sini, pada alinea keempat Piagam Jakarta memuat rumusan dasar nasional sebagai berikut. Yang pertama itu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan menjadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa kita lihat di sini, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, itu mengalami perubahan rumusan dasar negara. Yang diubah itu adalah sila pertama, yang sebelumnya itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke materi, yaitu bangsa dan negara. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah orang-orang yang berasal dari nenek moyang, adat istiadat, bahasa, sejarah, dan pemerintahan sendiri yang sama. Lalu negara itu apa? Negara itu adalah sekelompok orang biasanya yang disatukan oleh kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di bumi. Di sini ada pengertian bangsa menurut Bapak Muhammad Hatta. Bisa kita lihat, jadi menurut Bapak Muhammad Hatta, bangsa itu adalah suatu persatuan yang ditentukan oleh keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, yaitu terbit,
karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Nah, sedangkan pengertian negara menurut Robert M. McLever, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang untuk maksud tersebut itu diberi kekuatan memaksa. Oleh karena itu, jadi pengertian umum negara itu adalah wilayah teritorial di mana rakyatnya diatur oleh serangkaian pejabat dan telah berhasil mewajibkan warga negaranya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan melalui monopoli penguasaan, kekuasaan hukum. Baik, selanjutnya itu ada unsur-unsur negara. Jadi suatu negara dapat disebut sebagai negara apabila memiliki unsur-unsur fungsi, tujuan, serta bentuk negara. Baik, yang pertama itu unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara yang pertama itu ada penduduk. Jadi penduduk itu merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Selanjutnya, warga negara. Jadi warga negara itu adalah pribumi atau penduduk asli dari Indonesia atau negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. Kemudian wilayah. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Dan wilayah juga merupakan satu di antara unsur pembentuk negara yang paling utama. Dan wilayah terdiri dari darat, udara, serta laut. Selanjutnya ada pemerintah. Jadi pemerintah itu merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintah. Selanjutnya kedaulatan, itu kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang ada. Lalu yang terakhir, itu adalah pengakuan dari negara lain. Selain unsur yang telah saya sebutkan tadi, masih ada unsur tambahan, yaitu unsur deklaratif berupa pengakuan dari negara lain. Jadi unsur negara tersebut itu merupakan unsur negara dari segi hukum, tata negara, atau organisasi negara. Selanjutnya ada fungsi negara. Jadi yang pertama itu fungsi pertahanan dan keamanan. Negara wajib melindungi unsur negara yang tadi telah disebutkan dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal atau eksternal. Selanjutnya, fungsi keadilan. Jadi, negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya, fungsi keadilan. Jadi itu negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Jadi, setiap orang yang melakukan tindakan melanggar hukum harus dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan. Yang terakhir, ada kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera tentunya. Selanjutnya ada tujuan negara. Menurut Ibu Miriam Budiharjo mengatakan bahwa negara dapat dipandang dan dilihat sebagai sekelompok manusia atau asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Sedangkan tujuan negara Indonesia pun tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya ada bentuk negara. Jadi yang pertama itu ada negara kesatuan atau unitaris. Jadi di sini pengertian singkatnya, negara kesatuan itu adalah negara yang pemerintahan tertingginya
dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi pemerintah pusat diberi hak melimpahkan kekuasaannya kepada daerah-daerah yang tingkatannya lebih kecil. Pemerintah juga bisa memberikan hak otonomi aturannya sendiri, namun hal tersebut harus tetap berdasarkan aturan dan keputusan dari pusat. Pada negara kesatuan unitaris, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, Indonesia sering disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada negara serikat. Bentuk federasi itu cocok untuk negara-negara dengan wilayah yang sangat luas. Jadi dengan cara ini, negara dapat mengelola seluruh pemerintahan dengan baik. Jadi kedaulatan negara bagian terletak pada pemerintah federal yang menjadi fokusnya. Tetapi negara bagian lain di dalamnya juga memiliki kekuatan besar untuk mengatur rakyatnya sendiri. Biasanya, federasi ini dikenal, yang paling sering kita kenal itu sebagai Union State Form. Dan contoh negara yang menganut bentuk negara ini adalah negara bagian Amerika Serikat. Materi selanjutnya itu tentang implementasi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, sekarang kita masuk ke subbab mengenai implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi sebelum kita masuk ke isi subbabnya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih yang dinamakan implementasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, implementasi merupakan suatu tindakan yang bersifat melaksanakan sesuatu atau menerapkan sesuatu. Lalu ada pendapat juga dari Sudarsono pada tahun 2005. Beliau menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana atau penggunaan alat untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan. Lalu ada satu lagi pendapat dari Wahab pada tahun 2001. Beliau berpendapat bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Nah, selanjutnya ada sejarah singkat mengenai pemahaman implementasi Pancasila di Indonesia. Jadi pada saat awal kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak sempat memikirkan bagaimana Pancasila ini akan diimplementasikan. Karena pada saat itu, fokus dari bangsa itu sendiri teralihkan oleh ancaman yang bisa kita bilang lebih urgent sih gitu. Ancaman dari luar itu datang dari agresi militer Belanda. Gak cuma itu aja, kita memiliki ancaman dari dalam negeri seperti adanya isu-isu gerakan separatis, serta masalah yang timbul akibat panitia konstituante dalam merubah UUD 1950 ke UUD 1945 gitu. Maka dari itu atas segala masalah yang muncul, kita tidak sempat untuk memikirkan bagaimana Pancasila ini akan diimplementasikan. Nah, lalu isu mengenai implementasi Pancasila ini baru bisa disuarakan pada tanggal 21 Februari tahun 1957, yaitu oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya di Istana Negara, disaksikan para pimpinan partai dan tokoh masyarakat. Lalu setelah itu pada tahun 1950-an akhir juga, pada saat perayaan ulang tahun kemerdekaan, itu Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian disebut sebagai Manipol _Usdek atau suatu manifesto politik yang merupakan penjabaran Pancasila terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sendinya. Lalu si Manipol Usdek itu diganti namanya menjadi 7 bahan pokok indoktrinasi atau yang dapat disingkat menjadi Tubapi dan Usdek gitu. Nah, lalu pemikiran bagaimana Pancasila akan diimplementasikan itu tidak hanya putus di era Presiden Soekarno saja, tapi dilanjutkan ke era berikutnya, yaitu pada era Presiden Soeharto. Pada saat itu, mengaca dari peristiwa G30 SPKI,
Presiden Soeharto menilai gerakan tersebut merupakan hal yang tidak wajar dan tidak tepat dalam mengimplementasikan Pancasila, sehingga perlu diadakan pelurusan dengan semboyan menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Maka dari itu lahirlah TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, atau yang bisa disebut sebagai Eka Prasetya Pancakarsa, atau yang bisa disebut lagi, disingkat lagi menjadi penataran P4. Gitu. Nah, lalu ketetapan MPR tersebut ditindaklanjuti dengan mengeluarkan yang namanya Keputusan Presiden nomor 10 tahun 1979 tentang pendirian Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, atau yang disebut sebagai Gerakan BP7. Lalu ditindaklanjuti pula oleh Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan Keputusan Dalam Negeri nomor 239 tahun 1980 dan juga nomor 163 tahun 1981 serta nomor 86 tahun 1982, sehingga setiap provinsi, kabupaten, dan kota madya memiliki yang namanya BP7 daerah. Nah, ternyata teman-teman, upaya Presiden Soeharto dalam melakukan penataran Eka Prasetya Pancakarsa atau penataran P4 ini itu dianggapnya kurang berhasil, teman-teman. Karena dari penataran P4 ini target audiensnya ini dianggap terlalu besar, karena itu harus mencapai ke seluruh lapisan masyarakat kan pada saat itu, hingga ke pelosok-pelosok negeri gitu. Maka dari itu target audiensnya dianggap terlalu besar, sehingga tenaga-tenaga penatar dari penataran P4 ini dianggap kurang profesional. Jadi penataran ini dinilai negatif oleh masyarakat. Terlebih lagi pada saat itu terjadi banyaknya korupsi di berbagai instansi pemerintahan. Maka dari itu masyarakat makin menganggap negatif lah penataran P4 ini. Karena penataran P4 ini dinilai tidak bisa membendung yang namanya korupsi gitu. Maka dari itu melalui ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 penataran P4 ini dicabut. Nah, kita masuk ke implementasi sila-sila Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini setelah kita memahami ya di bab-bab sebelumnya, di pertemuan sebelumnya tentang sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, hingga sila kelima, pemahamannya bagaimana, asal-usulnya bagaimana. Sekarang kita bahas tentang pengimplementasiannya seperti apa. Yaitu kita mulai ke implementasi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sesuai namanya nih, implementasi dari ketuhanan yang Maha Esa itu kita harus memiliki yang namanya kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi sebenarnya kita tidak boleh ateis ya di sini gitu. Nah, tapi kita diharuskan untuk memiliki kepercayaan dan ketakwaan, tapi kita dibebaskan oleh negara untuk memeluk agama dan memiliki kepercayaan yang dikehendaki bagi masing-masing warga negaranya gitu. Baru kalau misalkan kita sudah punya kepercayaan, nah setelah kita memiliki kepercayaan dan setelah kita memiliki agama yang ingin kita kehendaki, baru di sini implementasi lebih lanjut dari sila pertama adalah toleransi antar sesama umat beragama. Agama di Indonesia kan banyak yang nggak cuma satu aja. Nah, itu diharapkan kita bisa saling menghargai antar sesama umat beragama gitu. Bukan berarti karena agamanya banyak, kita berbeda-beda, kita malah jadinya sinis antara satu agama satu dengan agama yang lainnya. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dulu kita bahas di sini, berarti kita harus memiliki rasa kesamaderajatan antar umat manusia serta keadilan bagi seluruh rakyat. Adil dan sama derajat di sini berarti antara si kaya dan si miskin serta pejabat dan rakyat biasa itu tuh sama aja perlakuannya gitu. Bukan berarti karena dia pejabat dia perlakuannya bisa mendapatkan perlakuan yang lebih spesial dibandingkan yang rakyat biasa gitu. Sini kita mesti paham konsep adil itu seperti apa. Nah, ternyata teman-teman di sini nggak diatur supaya kita menjadi manusia yang adil aja, tapi kita mesti dituntut menjadi manusia yang beradab. Nah, kalau misalkan kita sudah paham konsep adil itu seperti apa, di sini
kita juga dituntut menjadi manusia yang beradab, dalam artian kita di sini harus saling tolong menolong dan mencintai antar sesama umat manusia, serta menghargai dan menghormati perasaan antar sesama manusia gitu. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Implementasinya dengan cara menilaikan prinsip persatuan dan kesatuan. Jadi yang namanya Pancasila itu jangan hanya sebatas pendidikan kewarganegaraan saja, jangan hanya sebatas kita tahu aja, tapi kita juga harus mengerti kenapa Pancasila itu bisa ada. Kita juga harus mengerti kenapa Pancasila itu penting, urgensi kita memahami Pancasila itu apa gitu. Baru nanti nilainya, nilai dasarnya gitu ya, nilai penting dari Pancasila itu bisa tertanam dalam diri kita gitu. Nah, baru kita paham nih, contohnya nih seperti yang contoh pertama ini, kita jadi paham tentang prinsip persatuan dan kesatuan. Lalu kalau misalkan kita sudah punya prinsip tersebut, kita sudah memiliki yang namanya kebersamaan bagi sesama bangsa Indonesia gitu. Kita paham akan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kita paham prinsip persatuan dan kesatuan. Dari situ kita paham pentingnya kebersamaan bagi sesama bangsa Indonesia. Kalau kita udah punya kedua hal tersebut, kita sudah punya prinsip persatuan dan kesatuan serta kebersamaan bagi sesama bangsa. Di situ kita mulai timbul yang namanya kecintaan pada bangsa dan tanah air gitu. Lalu jangan lupa teman-teman, kita juga punya Bhinneka Tunggal Ika. Yang namanya Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yaitu sama juga tadi kayak Pancasila tadi, Bhinneka Tunggal Ika ini nih jangan sampai hanya menjadi bahan ajar di pendidikan kewarganegaraan saja gitu, tapi juga harus menjadi nilai yang kita tanam dalam diri kita dan kita bawa terus sampai kita besar gitu. Yang namanya Bhinneka Tunggal Ika ini berbeda-beda karakteristik bangsa kita punya yang namanya keberagaman, yaitu kita beragam antara suku, bangsa, etnis gitu ya, agama, itu semuanya beragam. Tapi yang namanya keberagaman tersebut, perbedaan tersebut itu jangan dijadikan alasan agar kita memulai suatu perselisihan atau perpecahan gitu. Alih-alih ada Bhinneka Tunggal Ika ini, harusnya keberagaman tersebut itu bisa menjadi kekuatan kita. Karena yang namanya keberagaman itu berarti kita bisa melengkapi satu sama lain dan memperkaya ilmu pengetahuan antar perbedaan tersebut teman-teman gitu. Jadi bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang kaya akan ilmu pengetahuan dan budaya gitu. Nah, lalu kita masuk ke implementasi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, teman-teman, di sini kata pemimpin ini cukup harus kita highlight ya di sini ya. Yang namanya pemimpin kan pasti punya yang namanya bawahan. Dan kalau bawahan dan pemimpin itu bersatu, itu kan membentuk suatu golongan gitu. Yang namanya golongan pasti selalu ada dong yang namanya pengambilan keputusan gitu. Tapi sayangnya di setiap golongan itu bawahan-bawahannya atau mungkin pemimpinnya itu isi kepalanya nggak sama teman-teman gitu. Atau mungkin kepentingan pribadinya pun masih berbeda gitu. Nah, jadi maka dari itu, supaya kita bisa menyatukan isi kepala yang berbeda-beda tersebut, kita harus mengadakan yang namanya musyawarah mufakat sebelum mengambil keputusan gitu. Nah, dalam mengadakan musyawarah mufakat ini, kalau misalkan kita memiliki perbedaan pendapat, itu alangkah baiknya kita tidak memaksakan kehendak dan pendapat kita kepada orang lain gitu. Nah, lalu baru kalau misalkan kita musyawarah terus-terusan dan tidak mencapai kata mufakat, baru kita adakan voting setelah itu. Nah, untuk proses pengambilan keputusan ini teman-teman ya, secara keseluruhan kita harus mengedepankan sikap jujur antar sesama gitu. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan bisa dibilang implementasi lebih lanjut ya dari sila kedua yang sudah kita bahas tadi. Seperti di sini kata keadilan disinggung lagi, yaitu tadi ya, pada dasarnya yang namanya manusia itu sama teman-teman gitu. Mau itu kaya, mau itu miskin gitu ya.
mau itu pejabat, mau itu rakyat jelata, itu semuanya sama teman-teman gitu. Semuanya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum gitu, memiliki hak dan kewajiban yang sama pula gitu. Jadi bukan berarti si kaya ini mendapatkan treatment yang lebih baik, sementara si miskin tidak mendapatkan treatment yang baik gitu. Jadi semuanya memiliki kesadaran akan setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, terlebih di mata hukum gitu. Maka dari itu nggak ada tuh harusnya yang namanya hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, itu harusnya nggak ada gitu. Nah lalu kalau misalkan kita sudah sadar kalau misalkan setiap manusia itu pada dasarnya sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu, kita jadi bisa menghormati hakikat dan martabat antar sesama manusia gitu. Dengan begitu dapat terciptanya lingkungan yang harmonis untuk kita menerapkan suasana kekeluargaan dan gotong royong bagi segenap masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ada juga penjelasan aktualisasi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara yang akan dijelaskan oleh Farhan Bagas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang aktualisasi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi aktualisasi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktualisasi diartikan sebagai perihal mengaktualkan atau pengaktualan. Jadi, aktualisasi Pancasila memiliki makna bahwa penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dalam aktualisasi Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara ini dilakukan dalam bentuk norma-norma. Pada dasarnya terdapat 4 aspek kehidupan, yaitu yang pertama kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, lalu yang terakhir pertahanan dan keamanan. Masuk ke dalam aspek kehidupan yang pertama, yaitu politik, di mana mencakup meyakini wilayah nasional merupakan kesatuan wilayah yang menjadi modal dan milik bersama bangsa, lalu meyakini Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional, lalu meyakini UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, meyakini Nusantara atau negara ini memiliki sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, lalu meyakini persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban setiap warga negara, meyakini demokrasi merupakan cara untuk mewujudkan keadilan melalui musyawarah serta voting, lalu yang terakhir, meyakini bangsa Indonesia wajib memelihara dan memajukan hak asasi manusia, serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Aspek selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi. Yang pertama, meyakini kekayaan Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa, meyakini perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, lalu meyakini hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya, aspek sosial dan budaya, yaitu meyakini bangsa Indonesia adalah senasib dan sepenanggungan, meyakini kemajuan bangsa dalam suku, agama, budaya merupakan modal dan milik bersama bangsa. Lalu meyakini budaya Indonesia adalah satu dengan corak ragam budaya dan nilai luhur serta kearifan lokalnya. Pada aspek yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan, pengaktualisasinya yaitu setiap ancaman merupakan ancaman terhadap segenap seluruh masyarakat Indonesia. Lalu persamaan hak dan kewajiban dalam bela negara serta dalam memelihara ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat. Nah, setelah kita mengetahui tentang landasan teori mengenai sejarah singkat Pancasila, serta tentang berbangsa serta bernegara, dan juga kita tadi mengetahui nih kira-kira implementasi dan aktualisasi dalam Pancasila itu dalam berbangsa dan negara seperti apa. Namun terkadang banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Nah, dalam buku Pendidikan Pancasila yang ditulis oleh Margono dan kawan-kawan, itu terdapat beberapa senjangan implementasi atau aktualisasi Pancasila dalam berbangsa dan negara. Nah, yang pertama itu ada dalam pendidikan. Nah, pendidikan itu kan salah satu hak masyarakat dalam rangka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan.
Namun terkadang terdapat kesenjangan nih, kayak misalkan yang kita lakukan ini kan pendidikan Pancasila, namun terkadang di beberapa tempat atau tidak semua di Indonesia itu memiliki pendidikan yang layak. Jadi misalkan kita membicarakan mengenai Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nah berarti kan ini dalam pengimplementasian atau aktualisasinya itu tidak sesuai atau tidak tepat atau terdapat kesenjangannya. Nah, banyak ditemukan masyarakat yang kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang layak karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh mereka. Nah, masyarakat yang kecewa dengan pendidikan karena harus dibayar dengan mahal, tapi setelah selesai tidak ada kesejahteraan yang menjanjikan. Selanjutnya itu dari sisi kedokteran atau kesehatan. Praktik di bidang kedokteran ini banyak yang masih tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya kasus pasien yang tidak boleh pulang dari rumah sakit karena tidak mampu membayar semua biaya rumah sakit. Nah, jadi di dalam kedokteran atau kesehatan ini kita tuh masih banyak banget nih nemuin kasus-kasus juga yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau implementasi dan aktualisasi dalam nilai Pancasila dalam berbangsa serta bernegara. Selanjutnya itu ada hukum. Nah, hukum itu kan sebenarnya berfungsi untuk menentukan suatu kejadian, fakta, dan data. Apakah semua itu benar atau salah? Namun dalam kenyataannya hukum menjadi tidak jelas karena tidak jarang fakta dan data itu bermakna ganda sesuai dengan kemauan masing-masing pihak yang berperkara. Jadi di dalam hukum ini kayaknya udah termasuk salah satu pengetahuan yang kita tuh udah tahu nih kalau misalkan di Indonesia masih sangat kurang. Jadi hukum itu kumpul untuk yang berkuasa dan lancip untuk yang lemah. Nah, di Indonesia sendiri ini tuh kasus-kasus hukum yang mungkin memberatkan pihak-pihak yang lemah tuh cukup banyak terjadi. Jadi menurut saya itu juga salah satu kesenjangan dari pengimplementasian atau aktualisasi Pancasila tersebut. Selanjutnya itu ada dari narkoba. Nah, kasus narkoba itu sebagaimana yang diketahui melalui berbagai media bahwa kejahatan penyalahgunaan narkoba ini sudah memasuki ke setiap lapisan masyarakat. Tak terkecuali di masyarakat terpelajar dari yang paling tinggi seperti mahasiswa sampai kepada yang paling rendah seperti pelajar atau murid SD. Selanjutnya juga ada prostitusi. Berkaitan dengan kejahatan prostitusi ini, pada beberapa waktu yang lalu, di berbagai media cetak yang terbit di Jawa Timur, banyak memberikan tentang prostitusi di kalangan ABG atau anak baru gede. Bahkan koran Jawa Pos beberapa waktu yang lalu sempat memberitakan tentang transaksi prostitusi ini lengkap. Jadi itu prostitusi juga sebagai salah satu kesenjangan yang terjadi dalam pengimplementasian atau aktualisasi Pancasila. Jadi kalau misalkan masyarakat bisa nih mengimplementasikan dan mengaktualisasi dengan benar, pasti kesenjangan ini tidak akan terjadi gitu. Selanjutnya itu ada seks bebas atau free sex. Nah, perbuatan free sex yang disebarluaskan bahkan diperjualbelikan oleh masyarakat memperlihatkan bahwa nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila sangat jauh dari mereka. Nah, ini biasanya itu terjadi di kalangan anak muda, dan di mana anak muda itu sangat-sangat juga membutuhkan tentang implementasi dan aktualisasi Pancasila yang tepat atau yang benar. Jadi sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya tadi juga ada kriminalitas. Dalam kriminalitas ini, beberapa tahun terakhir sudah banyak penjahat yang telah digebuki massa hingga sampai mati, atau yang dibakar hidup-hidup. Begitu pula, berapa banyak sudah penjahat yang sudah ditembak oleh aparat kepolisian. Namun kejadian tersebut nampaknya tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pelaku kriminal. Padahal tuh udah banyak efek jera yang berusaha diberikan kepada para pelaku kriminal ini. Namun ternyata tapi masih banyak terjadi aksi-aksi kriminalitas. Berarti mereka juga tidak menanamkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dari sila 1 sampai sila 5. Makanya masih banyak terjadi tindak-tindak kriminalitas yang ada di sekitar kita. Selanjutnya itu kesenjangan yang terjadi itu kita lihat dari peristiwa tawuran. Nah, tawuran telah menjadi kebiasaan di masyarakat dalam negara ini. Tidak peduli pelakunya apakah masyarakat terpelajar seperti mahasiswa, apalagi masyarakat awam seperti kaum muda di kampung-kampung. Nah, jadi kalau misalkan tawuran ini kita bisa melihat nih kesenjangan yang terjadi antara sila Persatuan Indonesia, di mana mereka membuat perpecahan atau membuat beberapa kubu yang tidak menggambarkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Berarti dalam pengimplementasian dan aktualisasinya juga masih kurang tepat atau masih kurang baik. Selanjutnya bisa kita lihat juga dari aksi unjuk rasa.
unjuk rasa itu sebenarnya kan salah satu cermin dalam demokrasi. Namun pada kenyataannya biasanya itu berujung ribut atau berujung tidak baik gitu. Seperti yang kita lihat belakangan ini juga, saya rasa semakin banyak unjuk rasa yang tidak berakhir baik-baik, malah berakhir dengan cara ricuh. Berarti hal tersebut juga memperlihat kesenjangan antara implementasi dan aktualisasi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Seharusnya jika mereka memang mengimplementasi dan mengaktualisasi dengan benar, maka tidak akan berakhir ricuh, baik dari masyarakatnya maupun dari aparatnya jika mereka mengimplementasi dan mengaktualisasi Pancasila secara benar. Nah, bisa kita lihat selanjutnya juga itu dari kasus TKI atau TKW. Jadi TKW dan TKI di luar negeri pada dasarnya merupakan perbuatan yang biasa, karena dilakukan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik, asalkan dilakukan dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya, tidak jarang mereka melakukan dengan cara-cara yang tidak benar, misalnya kepergian dengan cara yang ilegal. Nah, hal tersebut yang membuat banyak kasus-kasus TKW dan TKI di luar negeri yang mendapatkan kekerasan. Yang terakhir adalah otonomi daerah. Dalam kerangka suasana dan kondisi masyarakat Indonesia yang seperti sekarang ini, otonomi daerah yang sifatnya vertikal menjadi tidak bermakna, karena adanya berbagai keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mengurusi segala bentuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang semakin kompleks. Bahkan dengan sifat otonomi daerah yang vertikal, memungkinkan timbulnya penguasa-penguasa tunggal sentralistis yang ada di daerah. Nah, jadi otonomi daerah ini jika harus mengikuti pengimplementasian dan aktualisasi Pancasila yang baik, berarti seharusnya mereka itu berbentuk horizontal. Yang menggambarkan bahwa seperti yang menggambarkan dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia ini ibaratnya disetarakan dengan para petinggi-petinggi ini. Jadi kita mempunyai suara yang sama, mempunyai hak yang sama, tidak dibeda-bedakan. Setelah memikirkan kesenjangan tersebut atau tantangan tersebut, kita juga perlu tahu dampak dari tidak adanya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan pada kepribadian bangsa Indonesia menurut Hasibuan dan kawan-kawan tahun 2019. Implementasi nilai-nilai Pancasila sudah mulai luntur. Pancasila saat ini adalah sekedar lambang negara dan hanya dipaksakan sebagai formalitas bangsa saja. Pancasila kini tidak hadir dari hati nurani masyarakat Indonesia. Terbukti dengan banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia mengenai SARA, adanya pelecehan dan penyingkaran terhadap hak asasi manusia, adanya gerakan separatis, lunturnya toleransi antar umat manusia, lunturnya budaya musyawarah dalam masyarakat, serta ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat kaum menengah ke bawah. Bahkan penegakan hukum di Indonesia masih membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lain dan cenderung masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hal lain juga datang karena adanya ancaman yang muncul dari pengaruh negatif globalisasi terhadap ideologi suatu negara atau bangsa. Damhoeri dan kawan-kawan 2016. Solusi untuk mengatasi pergeseran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan upaya dari masyarakat Indonesia untuk menggali pengetahuan dan pemahaman mengenai Pancasila. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah dalam mendukung masyarakat Indonesia adalah memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam materi bahan ajar di sekolah pada sistem pendidikan nasional. Seperti yang kita lakukan sekarang ini mengenai pendidikan Pancasila. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kalau misalkan ada kekurangan dimohon maaf, dan kalau ada kelebihan mohon dikembalikan. Sekian dari saya dan rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.